Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Della Putri Agustin selaku pimpinan dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam rapat pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam pelaksanaan rapat yang dadakan ini. Sesuai dengan agenda yang telah disusun, rapat kali ini akan membahas beberapa hal penting terkait kesalahan produksi produk baru. Berikut adalah susunan rapat pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sesi diskusi atau penyampaian pendapat, yang ketiga yaitu keputusan dan tindak lanjut, yang keempat yaitu pembacaan kesimpulan, yang kelima yaitu penutup. Demikian susunan acara rapat kita hari ini. Kami persilahkan Ibu Della selaku pimpinan perusahaan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka rapat secara resmi. Kepada Ibu Della Putri kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Della Putri selaku pimpinan perusahaan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Ibu Dian sebagai sekretaris, yang kami hormati Anissa sebagai tim produksi, yang kami hormati Vicky sebagai tim pelayanan dan pengembangan, dan yang kami hormati Chandra sebagai tim pengendali dan pengembangan kualitas. Hari ini Sabtu 19 Juli 2025, saya akan membahas mengenai kesalahan produksi produk baru. Sebagaimana telah kita bahas dan evaluasi dalam beberapa minggu terakhir, telah ditemukan beberapa masalah signifikan dalam batch produksi awal produk skincare baru, khususnya yang distribusikan ke wilayah timur. Kesalahan ini meliputi perubahan warna dan bau pada produk setelah penyimpanan, label tidak sesuai dengan formulasi aktual, ketidaksesuaian kadar bahan aktif seperti AHA. Bagaimana tim produksi bisa terjadi seperti ini? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Saulina dari tim produksi. Ini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses produksi. Nah, terima kasih atas laporan dan perhatian yang terkait ketidaksesuaian formulasi dan ketidakstabilan pada di wilayah timur. Kami sangat menghargai setiap masukan sebagai bagian dari komitmen kami terhadap kualitas dan keamanan produk yang kami distribusikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi setelah menerima laporan ini. Kami segera melakukan investigasi menyeluruh database terkait, termasuk pengujian ulang formulasi dan stabilitas produk dalam kondisi iklim lembab seperti yang umum terjadi di web. Izin menyangga, saya sudah sampaikan, yaitu plan dari customer tersebut tidak sesuai dengan yang sudah disediakan, terutama aktif yang tidak sesuai dengan serta beberapa efek kulit iritasi, kegagalan stabilitas produk itu tidak cocok dengan kebutuhan produksi kulit. Nah, untuk tim produksi bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Untuk formulasi itu ditemukan adanya perbedaan konsentrasi yang sangat sensitif terhadap suhu tinggi sehingga memicu reaksi ringan. Nah, tim produksi sudah melakukan beberapa kali ke nihil karena perbedaan suhu tinggi dan suhu rendah itu sangat penting untuk proses. Ya, jadi kami akan mengevaluasi lagi untuk kedepannya. Mengapa dari tim produksi tidak membuat produk yang menyesuaikan kondisi suhu rendah tinggi? Karena tim produksi sendiri sudah menguji beberapa kali tes yang terjadi. Jadi sulit dan sangatlah sulit. Jadi kita akan evaluasi lagi dan lanjut untuk
sistem Nah, di sini dari customer itu terdapat komplain mengapa tidak mengevaluasi aja dari customer tersebut agar produk Anda itu tidak melakukan aja apa yang customer. Bagaimana tim produksi? beberapa unit produk menunjukkan pemisahan fase seperti minyak dan air yang seharusnya tidak terjadi dalam menyimpan standar. Tersebut belum sepenuhnya stabil untuk didistribusikan di wilayah dengan suhu dan keutamaan. Jadi kami akan mengevaluasi untuk dan Mohon maaf, tim produksi bisa diulangi lagi karena jaringannya lagi agak terus nyambung. baik. Untuk produk, beberapa unit produk menunjukkan pemisahan fase seperti minyak dan air yang seharusnya tidak terjadi dalam kondisi standar. Ini menandakan produk tersebut belum stabil untuk didistribusikan di wilayah dengan suhu dan kelembaban. Baik, untuk tim produksi, nah ini kan terdapat komplain. Nah ini sangat berdampak dan merugikan customer kita itu karena dia mengalami iritasi. Bagaimana cara mengatasi tersebut atau mengurangi hal kejadian apa agar tidak terulang kembali? Kami sudah melakukan penyesuaian ringan agar lebih sesuai dengan kebutuhan kulit tropis dan kondisi lingkungan setempat tanpa mengubah manfaat utama produk. Tetapi kami sudah melakukan itu dan juga hasilnya karena cuaca di wilayah timur itu sangat ekstrim dan terlalu panas. Sehingga produk ini menjadi karena suhu yang sangat tajam itu. Mengapa jika produk tersebut tidak sesuai dengan suhu iklim yang terjadi di tersebut, mengapa tidak dibatasi saja agar tidak mengurangi kepercayaan terhadap perusahaan kita ini? Cara mengatasi hal tersebut itu Maaf, bisa diulangin kembali? Nah, misal ini kan terdapat bagaimana cara mengurangi, mengapa tidak mengurangi kepercayaan itu mengapa tidak dibatasi saja produk tersebut agar tidak dikirim ke suatu wilayah yang tidak menyesuaikan produk tersebut, karena jika dikirim ke wilayah yang tidak sesuai dengan produk itu akan mengurangi kepercayaan dari customer dan akan merugikan. Nah, bagaimana cara mengurangi lupa tidak terulang kembali? Nah, nanti kita supaya produk ini bisa dikirim ke di beberapa suhu yang sangat ekstrim. Kita akan membuat kembali formulasi yang ada dan kita akan menambahkan sesuatu IAH untuk
tidak akan terintimidasi oleh suhu yang tidak ada di wilayah. Kandungan apa saja yang akan ditambah? Kurangi cepat kembali. Nah, kandungan yang itu dan juga Centella ciotis acid. Nah, itu kita kurangi karena bisa menyebabkan oksidasi terhadap sim. Jadi kita akan kurangin lebih lagi supaya tidak terjadi oksidasi dan cocok untuk wilayah. Nah, untuk produk kita ini sudah mengurangi kepercayaan karena di sini terdapat kegagalan stabilitas produk. Nah, cara mengundang customer itu percaya lagi bagaimana? Kan sudah terdapat terdapat komplain yang sangat buruk kulit ini. Nah, karena customer lain itu tidak percaya tentang ini karena efeknya itu berpengaruh banget dengan kulit. Bagaimana caranya kita mengatasi agar customer itu percaya kembali kepada perusahaan kita? Nanti kami dari bagian produksi akan melakukan uji lab dan itu akan disebar di sosial media. Dan apa ya? Apakah ujian lab tersebut akan sebagai uji coba, apakah akan mengundang seseorang untuk mencoba produk tersebut agar bisa kita percaya kembali? Nanti kita adakan seperti kerjasama dengan beberapa selebgram atau seleb TikTok yang dapat membantu kita untuk mengembalikan kepercayaan supaya customer itu percaya lagi karena produk kami itu sudah akan mau dievaluasi lebih lanjut dan kita sudah akan bekerja sama dengan selebgram atau seleb TikTok tersebut supaya menyebar cepat dengan luas informasinya. Apakah akan mengundang kepercayaan bagi seseorang yang telah terdampak oleh produk kita ini yang menyebabkan kulit iritasi? Apakah percaya kembali orang tersebut? Nanti beberapa yang sudah terkena dampak oleh produk kami ini kita akan membantu untuk mengulang atau apply lagi supaya kulit customer ini kembali lagi seperti semula dan menjadi sehat. Nanti kita akan mengundang ke perusahaan kami, mohon maaf. Nah, perusahaan kita ini kan termasuk gagal. Nah, modal yang akan digunakan itu terdapat dari mana? Kan kita sudah anjlok. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, modal otomatis kan hilang. Nah, bagaimana cara mengembalikan modal agar bisa memproduksi produk itu lagi? Kan kita ini memproduksi awal. Nah, kita memproduksi awal tuh tidak langsung semuanya yang kita produksi, tapi kita itu hanya sebagian yang diproduksi. Jadi masih ada sisa untuk semuanya karena kita tidak memproduksi semua.
Oh, jadi begitu. Nah, model tersebut kita terdapat dari mana? Soalnya produk tersebut kan sudah kita jual, itu mendapat tidak kepercayaan. Otomatis kan kayak uang kita kan menurun itu. Apakah kita akan melakukan promosi? Saya akan menanggapi. Kan kita sudah, kan saya sendiri sudah bilang tadi bahwa hanya memproduksi sebagian saya belum kami produksi, jadi modal itu masih ada dan cukup untuk mengevaluasi semuanya dan memperbaiki semula. Oh, jadi perusahaannya ini masih tahap awal ya? Bisa didengar oleh tim produksi. Mohon maaf, apakah ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad Fikri Arusok? Mohon diulang, nggak dengar suaranya. Mohon diulang pertanyaannya, Bapak Vicky. Nah, bagaimana cara mengatasi krisis yang menurut tersebut, Bapak Jendra? Sebagai tindak lanjut tim, beberapa tindakan korektif dan pencegahan tindak bisa melakukan reformulasi dan mohon maaf, bisa diulangi kembali. Sebagai tindak lanjut tim, merekomendasikan beberapa tindakan korektif dan pencegahan campak. Untuk mencegah perubahan warna, DRD diminta melakukan revolusi sekalian kadar Izin menyangga ya, Bapak Chandra. Bapak Chandra kan punya berbagai solusi untuk peningkatan skincare kita ya. Nah, salah satunya biaya untuk melakukan reformulasi atau menyesuaikan kadar antioksidan itu kemungkinan biayanya cukup mahal dan mempengaruhi biaya produksi, sedangkan skincare kita itu lagi turun. Jadi uang yang kita hasilkan untuk menyesuaikan reformulasi itu kayaknya kurang kurang apa ya? Kurang Kurang bisa mencukupi. terjadi. ya izin menyangka. Tugas paket untuk memperbaiki produk ulang atau pengujian produk baru agar lebih terhadap potensi masalah produk skincare. Untuk tambahan parameter uji belum pesan back itu akan disusun form yang wajib isi sama oleh Diulangi lagi. tim juga sepakat untuk dan meninjau ulang sop pengujian kompetensi masalah produk termasuk penambahan parameter uji yang dilakukan pasan back. Gimana pendapatnya? Kan tadi saya bilang untuk
Bapak Chandra ini setuju atau tidak dengan keputusannya Ibu Tasya? Ya, setuju, setuju. Berarti tidak ada biaya untuk melakukan reformulasi ya, Pak? Soalnya kan biayanya kan pasti di perusahaan kita kan kurang stabil karena ada komplain yang terjadi saat ini. Jadi biaya untuk melakukan reformulasi itu tidak dilanjuti ya, Pak. Untuk prosedur double check yang diterapkan oleh QA mungkin akan memperlambat proses produksi sehingga mempengaruhi waktu pengiriman produk. Itu gimana ya, Pak? Kayak mulai rapat tim menegaskan bahwa kerjasama antara Untuk solusi yang Bapak tadi bicarakan, yaitu prosedur double check yang diterapkan oleh QA mungkin akan memperlambat proses produksi. Jadi, mempengaruhi waktu pengiriman produk itu gimana ya, Pak, cara kerjanya? ya kita itu kayak berkembang dulu gitu, jangan asal asal ceroboh ya. Solusinya kurang meyakinkan. Apakah ada solusi yang lain yang bisa saya pertimbangkan lagi? Kan perkembangan itu kan mulai lebih kerjasama Ya, betul. ya, Ya. itu kita rapatkan. Nah, terus kita menegaskan bahwa produk skincare itu bisa dipromosikan di wilayah-wilayah mana gitu, kayak di spanduk gitu. Kan kita berusaha kan awal dari kecil, nanti itu ya kalau kita yakin pastinya produk kita akan berkembang lagi gitu, tambah berkembang lagi. Baik. Jadi Pak Chandra ingin berpendapat untuk mempromosikan produk ke wilayah-wilayah tertentu supaya memiliki peningkatan yang cukup naik. Nah, kira-kira dari solusi itu, apakah untuk biayanya bisa menyesuaikan dana yang kita sekarang peroleh, sedangkan ini komplain dari skincare kita ini banyak sekali sehingga pendapatan kita semakin berkurang. Nah, itu kita menyesuaikan dari pendapat skincare orang itu beli berapa, itu menyesuaikan uangnya. Nah, itu kayak jangan jangan langsung coba langsung enggak, itu menyesuaikan uang. Nah, terus bisa dipamerkan di sosmed kayak TikTok gitu. Nanti kan orang itu mestinya oh ya ini skincare hari ini bisa store gitu, bisa Baik, membeli. berarti sependapat dengan Bu Anissa ya, melakukan promosi di media sosial di sekitar wilayah tertentu sebagai peningkatan skincare kita agar tetap naik ya, Pak. Iya, mempromosikan biar skincare tuh banyak. Kalau ditunggu terus gak ada perkembangan, orang itu kan pastinya lihat sosmed, lihat TikTok, lihat IG, nah kan ya itu kita kan mempunyai HP. Nah, itu sosmed itu buat apa kalau tidak dipromosikan buat skincare? Baik, dari solusi yang
dan juga menawarkan untuk di wilayah-wilayah tertentu itu bagus karena promosi maksudnya APK media sosial itu kan banyak yang digunakan oleh masyarakat sekitar, jadi bisa untuk meningkatkan produksi kita sebagai untuk meningkatkan skincare yang kita dapatkan, dan juga sebagai evaluasi apakah berjalan dengan lancar dari promosi yang kita ambil melalui jalur media sosial dan mempromosi di wilayah sekitar. Apakah Bapak Chandra memiliki solusi lain untuk meningkatkan skincare yang diproduksi kita menjadi semakin meningkat lagi? Ya, saya ingin menjanggah utamakan kualitas produk dan memastikan bahwa produk yang aman dan efektif. Membangun kementerian dengan software bahan baku distributor untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas produk. Menggunakan teknologi terkini dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Sudah seperti itu. Untuk peningkatan frekuensi uji stabilitas dan kisi mungkin akan memerlukan tambahan sumber daya dan waktu sehingga mempengaruhi efisiensi produksi. Jadi kalau mungkin peningkatan frekuensi uji stabilitas ini memakan waktu yang cukup lama. Gimana tanggapan Bapak? Apakah itu bisa diupayakan atau solusi tersebut bisa ditinggalkan? Izin menyanggah, tidak perlu sesuai jenis kulit dan kebutuhan Anda. Kan menggunakan produk dengan bahan alami seperti Bisa menyangka Bapak kan ini kan peningkatan frekuensi uji stabilitas ini kan memerlukan waktu ya Pak, sedangkan perusahaan kita ini sudah nggak meningkat Pak, kita menurun. Soalnya kita juga butuh pendapatan, jadi harus cepat-cepat untuk meningkatkan. Sedangkan dengan peningkatan frekuensi uji stabilitas ini mempengaruhi efisiensi produksi, jadi semakin lama. Itu gimana tanggapannya Pak? Menggunakan produk skincare fisik ada seperti mohon diulang lagi pertanyaannya. Kan pendapat saya untuk peningkatan frekuensi uji stabilitas oleh KISI mungkin akan memerlukan tambahan sumber daya dan waktu sehingga mempengaruhi efisiensi produksi. Sedangkan perusahaan kita menurun pendapatannya. Jadi kita harus cepat-cepat menaikkan supaya pendapatan kita stabil seperti biasanya. Jadi itu kan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi gimana ya Pak? Untuk meningkatkan produksi skincare, sumber daya yang diperlukan adalah bahan baku, peralatan produksi, tenaga kerja, teknologi, fasilitas produksi, sistem manajemen kualitas, sumber daya keuangan. Bentar Pak, saya kan sanggahan peningkatan frekuensi itu tidak bisa. Itu gimana tanggapannya Bapak? Apakah itu pendapat Bapak pada saya itu setuju
sampaikan dari tadi cuma satu, yaitu untuk prosedur double check yang diterapkan kita untuk mempromosikan di wilayah tertentu dan mempromosikan di media sosial saja, Pak. Iya, Apakah ada solusi yang lain? tidak ada. Itu solusinya. Cuma satu dong, Pak. Enggak banyak itu solusinya barusan itu. Tapi kan banyak pro kontra ya, Pak. Karena dana yang kita butuh salah, karena dana yang kita punya itu sedikit, jadinya meskipun Bapak banyak solusi, tentunya banyak kontranya, Pak. Bahkan yang pro cuma satu. Apakah tidak ada solusi yang lain? Ya, solusinya ya itu. Kan ada solusi lain. Cuma mempromosikan saja. Ya banyak, kayak kan perkembangan tuh dari promosikan, Ya, mengembangkan skincare, mengembangkan produk. kalau misal nih, kalau skincare kita tidak ada komplain, maksudnya itu skincare-nya itu tidak terlalu overpriced, jadi kita bisa meningkatkan skincare kita yang lebih baik lagi. Karena dana yang kita ambil itu nggak menurun seperti sekarang, tapi ini komplain yang kita dapatkan ini banyak sehingga menurun. Jadi pendapatan kita juga menurun. Hal itu bisa berkesinambungan dengan solusi yang Bapak dapatkan, solusi yang Bapak sampaikan, sehingga dalam reformulasi dan peningkatan frekuensi itu tidak bisa, karena daya yang dibutuhkan itu sedikit, sedangkan daya yang daya yang Bapak sampaikan dari solusi sebelumnya itu banyak. Jadi solusi yang saya solusi yang saya terima itu solusinya Bapak tentang untuk mempromosikan skincare yang diuji lab tadi, untuk mempromosikan di media sosial dan juga di wilayah-wilayah tertentu. Itu ya, Pak. Iya, betul. Jadi solusi dari rapat ini untuk skincare melakukan uji lab itu dengan cara mempromosikan skincare yang kita sudah perbaiki untuk di endorse di seleb-seleb media sosial, dan juga untuk mempromosikan di wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai penduduk banyak sehingga mereka bisa tahu dan banyak diminati. Tentunya bisa meningkatkan pendapatan kita dalam proses produksi skincare. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan? Soalnya saya bener. Saya izin menjawab ya. Nah, itu kan apa ya? Ingin mempromosikan satu produk itu di dunia media. Ya, Nah, itu kan semua orang pasti memiliki akun bersosial media. ya, Cara penarikannya itu cara menarik produk itu tuh cara menarik produk dengan yang tentu kan semua orang langsung percaya terhadap produk. tentunya kan kata Mbak Anissa tadi, bukan Bu Anissa tadi, kita melakukan uji lab untuk skincare
diperbarui, tentunya memiliki bukti dong. Itu overclaim atau tidak. Nah, nanti kita dipublikasikan kepada masyarakat bahwa manfaat dari skincare yang diperbarui ini itu seperti apa. Jadinya mereka memiliki ekspektasi ya tinggi lah untuk melihat skincare kita, bahwa skincare kita itu sudah direvisi, sudah diperbaiki, hasilnya seperti ini gitu Pak. Kalau tidak ada bukti juga mereka juga akan mau dong untuk membeli skincare kita. Maaf izin menanyakan. Nah, dari tim produksi sendiri kita sudah melakukan uji lab, tapi itu kan pastinya publikasi di media sosial itu sudah sama dengan kalau artis supaya tersebar luas ke berbagai dunia. Dengan daya kerjasama ini, maka seluruh dunia akan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh perusahaan kami. Nah, bagaimana cara mengatasi hal serupa agar tidak tadi izin menyanggah? Nah, bagaimana cara mengatasi hal serupa tidak terulang kembali? Ya gini Pak. Jadi ya bahan-bahannya ya nggak perlu dikurangi, nggak perlu ditambah, biar bahan-bahannya itu tetap pada aslinya dan nggak overclaim lagi gitu Pak. Izin menambahkan. Nah, kan ini jadi beberapa kesalahan dalam proses produksi. Di sini kita akan evaluasi, kita akan memperbaiki lagi tidak kesalahannya sebelumnya. Kita benar berupaya ke customer. Nah, saya izin menyanggah pertanyaannya Ibu Tasya. Di situ kan produknya kandungannya itu tidak dikurangi. Nah, tidak dikuranginya itu bagaimana? Soalnya kandungannya tersebut sudah berdampak kepada seseorang karena kandungannya itu menyebabkan Ini menyanggah hasilnya kan sudah diuji lab Pak. Tentunya kalau sudah diuji lab terus bahannya itu bagus dan hasilnya itu bisa mencerahkan kulit, maka tidak perlu menambah atau mengurangi lagi, kecuali kalau memang belum diuji lab dan belum terbukti overclaim. Tentunya kita nggak tahu dong. Jadi kalau misalnya sudah diuji lab dan sudah mendapatkan sertifikat, kalau manfaatnya itu sudah ada, tentunya kita tidak mungkin menambahkan atau mengurangi lagi, karena itu bisa memicu kerusakan untuk pelanggan. Izin menambahkan, sesuai dengan manajemen produksi, nah kita itu setelah uji lab, kita akan memperbaiki semuanya dan kita tidak akan menambahkan sesuatu dalam skincare kita tersebut supaya bisa cocok dengan iklim manapun, iklim suhu rendah ya, dan juga tetap bertahan di cuaca apapun sehingga tidak terjadi oksidasi. Baik. Nah, dari biaya yang untuk modal investment tersebut, nah itu dananya terdapat dari mana? Soalnya yang disampaikan oleh Pak Tasya itu dananya itu sudah menurun. Nah, Kan masih ada. Nah, kan kita di awal memulai produk kan, awal baru saja mulai, dan kita tidak melakukan semua, kita hanya memproduksi sebagian dan sebagainya lagi kita tidak memproduksi, jadi terdapat dana yang tersisa dan itu cukup untuk memperbaiki keseluruhannya.
desa tersebut sekarang sudah tersisa berapa? Apakah benar-benar cukup? Apa cuma rancangannya saja? Silakan bicara ke manajemen keuangan ya Pak ya, karena kita ini kan memiliki dana yang cukup, sedangkan dari Pak Chandra tadi yang memiliki solusi untuk dua solusi itu kan bisa mempengaruhi dana kita, sedangkan dana kita itu kan lagi turun-turunnya nih, jadi hanya buat untuk mempromosikan saja, sedangkan mempromosikan cuma beberapa saja kan. Kalau solusi dari kedua solusi yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi kan memiliki waktu yang cukup lama dan juga dana untuk sebagai pabrik untuk memperbaiki lagi, itu kan mempengaruhi dana kita. Jadi solusi yang paling ampuh itu ya mempromosikan di media sosial dan juga menawarkan promosi di wilayah sekitar yang memiliki keuntungan yang meningkat gitu. Izin menyangga. Menambahkan. Sebentar dulu. Menambahkan. Nah, kita kan akan akan mempromosikan melewati sosial media dan poster atau spanduk tertentu kan. Nah, bagaimana kita mempunyai daya tarik agar produk kita itu bisa sukses sesuai apa yang kita sudah rencanakan. Izin menyanggah. Kan dan Ibu atas sudah bercakap dari tadi. Kita akan cepat di lab dan kerjasama. Dan juga kerjasama itu kita melalui media sosial dan juga artis dan juga selebgram dan selebgram. Tentunya banyak customer yang akan bisa kembali kepada produk kita. Dan itu sudah uji labnya itu sudah betul dan tidak ada tambahan apapun, dan itu juga akan dipublikasikan dan disebarkan oleh artis dan seleb tersebut. Nah, untuk kita kan itu mengundang selebgram atau collab lah seperti selebgram. Nah, apakah itu selebgramnya tidak dibiayai advertasi ke perusahaan kita ini? Nah, otomatis kan dana tersebut pasti akan terbuang untuk membiayai transportasi untuk program tersebut. Kenapa harus ke Jadi menjaga dunia sudah zaman modern, kita menggunakan handphone. Kita menggunakan media dan tidak ada transportasi apapun. Kita harus mengirimkan produk lalu distributor yang telah ada. Bapak nggak pernah lihat selebgram yang di TikTok Pak? Nggak Pak. Mas, nggak Pak. Soalnya kan setiap selebgram kalau sedang mengendorse produk, tentunya waktu kita mencari di profil dia, tentunya ada nomor untuk endorse mereka kan. Itu bisa dihubungi loh Pak. Untuk sebagai kerjasama kita sebagai meningkatkan produksi skincare kita gitu. Apakah produk tersebut akan menjamin akan kualitas produk tersebut sangat baik? Ya, Saya menjamin Pak. sudah dari tadi Pak, kita akan melakukan uji lab. Uji lab tersebut real, adanya fakta, adanya tidak ada yang direkayasa sedikit pun. Itu ada hasil benar-benar real tanpa editan apapun. Itu akan disebar luaskan melalui media sosial. Isi menambahkan juga, sebenarnya Bapak ini apa ya? Kayak Bapak kan bekerja di perusahaan kita, kayak Bapak ini kayak apa ya? Apa ya namanya? Kayak kurang percaya sama pendapat tim produksi dan manajemen produksi tentang yang kita melakukan evaluasi uji lab. Apakah Bapak mau uji lab sendiri tanpa tim produksi kita?
kasih. Izin menyangga. Dan dari uji lab tersebut itu real fakta adanya, tidak ada yang dirayakan alasan apapun. Jadi customer pasti percaya sama hasil uji lab tersebut. Produk skincare uji lab masih real ada dan tidak diubah apapun, itu semuanya pasti bakal percaya. Jadi nihil tetap tidak percaya ketika uji lab itu telah tersebar luas dan keluar dari produk kami. Nah, customer itu kan sudah mengalami dampaknya dari produk tersebut. Nah, otomatis kan customer yang lain itu yang belum mencoba kan pasti ketakutan karena produk tersebut kan sudah mengalami hal tadi. Mohon maaf Bapak, saya sudah mengucapkan 2 kali. Saya sudah mengucapkan 2 kali kepada Bapak bahwa kami akan membantu customer ini yang sudah terkena dampak dan perusahaan kami, dan kami akan bertanggung jawab semua. Dan biasanya kami tidak bertanggung jawab, tapi kami akan memberikan suatu customer tersebut. Ini saya menambahkan juga, Bapak tadi kan kurang percaya sama pendapat kita. Terus kalau memang begitu, carikan solusi yang bisa mengampuhkan untuk penjualan kita dalam produksi ini. Gimana solusinya? Solusinya yaitu, nah, seperti apa ya, kita berusaha dari yang rendah mungkin agar customer itu mempercayai. Kita akan mengobati dan menanggung customer yang terdampak tersebut. Kita membuat produk yang bisa mengobati produk yang gagal itu. Jadi kita jangan memproduksi. Jadi kita jangan memproduksi produk sebelum Jawab. Saya yang 3 iritasi kali. tersebut terobati. Izin menjawab juga. Izin menjawab. Ya, katakan 3 kali bahwa customer yang terkena dampak dan kami, kita akan mengundang customer tersebut untuk segera ditindak lanjut. Kami akan terus bertanggung jawab penuh terhadap customer yang terdampak itu. Saya sudah mengatakan 3 kali, Bapak. Mohon untuk dihargai. Saya menambah juga, Bapak kan bilang tadi ingin membantu proses penyembuhan dari klien-klien yang sudah membeli produk kita. Nah, kan Bu Anissa tadi sudah bilang bahwa untuk membayar semua penyembuhan klien-klien kita yang memiliki komplain tersebut, dan juga Bapak memiliki solusi untuk membuat buah obat atau penyembuh untuk klien-klien tersebut. Nah, biayanya kan sudah kan Bapak tadi bilang kalau biayanya itu menurun. Gimana dong cara membuat produk penyembuhan tersebut? Kan harus mempunyai dana yang cukup mahal dan juga banyak. Sedangkan uang kita sekarang ini menurun. Gimana tanggapannya? Apakah harus pinjam? Apakah harus pinjam di perusahaan yang lain gitu? Ya, kita kan produk kita itu kan menurun. Nah, jadi kita itu mengobati terlebih dahulu dan kita memproduksi tidak secara besar-besaran. Nah, kita bisa promosikan di satu daerah saja. Nah, nanti kan dari satu daerah saja kan kita mendapatkan kepercayaan. Nah, otomatis kan customer
Apa bisa diulang kembali? Ya Pak. Bu Anissa dulu apa saya dulu? Bebas. Saya dulu. Baik. Saya sudah berkata kepada Bapak Ahmad Fikri Abuhan bahwasanya kita akan dapat uji lab. Dengan uji lab, semua orang akan percaya kepada produk kita dan kita akan mendapat percaya dari customer. Sudah Pak Fikri Abuhan, kita akan melakukan uji lab dan juga kerjasama. Ini saya menambahkan juga, kan Bapak tadi untuk memperbaiki produk, dan nanti kan memperbaiki produk yang kita, yang tadi kan, bukan untuk membuat produk lagi untuk penyembuhan klien-klien kan, sedangkan klien-klien sudah disembuhkan oleh pihak kita, bukan untuk membuat produk lagi, tetapi untuk menyembuhkan langsung. Jadi tidak ada yang namanya mengulur waktu untuk menyembuhkan klien tersebut. Sedangkan Bapak tadi juga bilang kalau ingin meningkatkan skincare itu dengan cara uji lab juga kan, bukan untuk membuat bukan penyembuhan lagi kan, yang tadi barusan Bapak bilang itu. Nah, mohon maaf dari Ibu Anastasia ini kan tadinya ngomongnya bahwa perusahaan kita ini mempunyai suatu obat yang langsung. Nah, tadi kan bicaranya itu kita akan mengobati customer. Mengapa bilangnya perusahaan kita mempunyai penyembuhan dan mengobati? Langsung menyembuhi, bukan mempunyai langsung menyembuhi. Jadi tidak mengulur waktu. Kalau untuk membuat obat-obat lagi seperti yang Bapak bilang kan tentunya mengulur waktu dong. Itu bakal memperburuk muka mereka gitu Pak. Kok bisa memperburuk gitu? Wah. Itu akan mengobati. Saya akan menambahkan. Jika kita membuat obat lagi, itu membutuhkan butuh waktu sampai setengah tahun. Karena membuat produk untuk mengobati luka itu tidak mudah dan tidak gampang. Itu harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan belum lagi nanti uji dan segala macam lagi. Jadi itu menunda klien yang Ibu Anastasia dan Ibu Anissa Aulia, maka saya akan serahkan kepada pimpinan yaitu Ibu Della Putri. Bagaimana pendapat Anda mengenai solusi tersebut? Baik, saya juga ingin menegaskan bahwa manajemen mendukung sepenuhnya pelaksanaan rencana perbaikan ini, termasuk dalam pengelolasian anggaran, sumber daya manusia, dan waktu. Saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai penutup rapat kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu terdapat kesalahan pada proses produksi, formulasi, pengujian mutu, dan distribusi awal produk baru. Yang kedua yaitu tindakan korektif dan pencegahan CAPA telah disusun dan akan segera diterapkan oleh masing-masing tim. Yang ketiga yaitu produk yang bermasalah akan dievaluasi kembali sebelum peluncuran ulang. Yang keempat yaitu SOP akan diperbarui dan sistem pengawasan mutu diperkuat untuk mencegah kesalahan serupa. Yang ketiga yaitu koordinasi dan komunikasi lintas tim perlu ditingkatkan untuk menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pimpinan.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mari kita mulai rapat ini dengan semangat untuk memperbaiki dan menjaga kualitas yang telah menjadi identitas perusahaan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.